Ketika Anda memikirkan kaum Amish, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah kereta tua, keluarga besar, dan kehidupan doa. Namun di balik gambaran yang tenang itu, ada kenyataan lain yang tidak pernah diperlihatkan. Di rumah mereka, hal-hal yang bersifat pribadi tidak dibicarakan, melainkan diasumsikan. Tak seorang pun menjelaskan apapun, dan setiap orang bertindak seolah-olah mereka tahu apa yang harus dilakukan, walaupun tidak seorang pun mengajari mereka. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, diam saja. Jika ada keraguan, mereka menghadapinya sendiri. Hubungan dibangun tanpa bimbingan, keinginan dikesampingkan, dan emosi tidak mendapat tempat. Segala sesuatu tampaknya berfungsi, tetapi apa yang tidak dikatakan akhirnya menandai segalanya. Dokumenter ini tidak dimaksudkan untuk melembutkan atau menghakimi. Itu hanya akan mengungkap apa yang telah disembunyikan selama beberapa generasi. Apa yang terjadi dengan keinginan di dunia di mana perasaan tidak pada tempatnya. Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Dilarang berbicara tentang kesenangan. Di sebagian besar komunitas Amish, gagasan bahwa seks mungkin ada hubungannya dengan kenikmatan tidak disebutkan. Bagi mereka, persoalannya terkait dengan tugas mempunyai anak, bukan bersenang-senang. Sejak mereka masih kecil, tidak ada yang memberitahu mereka bahwa mereka dapat merasakan sesuatu yang menyenangkan. Mereka lebih mengaitkannya dengan aturan daripada emosi, dan jika seseorang menyebutkan hal lain, mereka langsung mengubah pembicaraan. Pasangan, setelah menikah, melakukan apa yang seharusnya terjadi. Mereka menyentuh satu sama lain karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena mereka menginginkannya. Ada yang melakukannya tanpa banyak berpikir, ada pula yang ragu, namun tetap melakukannya. Apa yang mereka rasakan tidak dibicarakan. Tidak ada yang bertanya apakah yang lain baik-baik saja. Tidak ada yang memberitahu mereka jika ada sesuatu yang mengganggu mereka. Fisiknya dilakukan dalam keheningan, dan keheningan juga dipertahankan setelahnya. Wanita mengalaminya dengan lebih banyak ketidakpastian. Banyak yang tidak mengerti apakah apa yang mereka rasakan diperbolehkan atau tidak. Ada yang meyakini bahwa merasakan kenikmatan adalah dosa. Ada pula yang bahkan tidak tahu bahwa itu ada. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus siap sedia. Jika mereka takut atau tidak suka, mereka tidak mengatakannya. Mereka menghadapinya sendirian, sebaik yang mereka bisa. Laki-laki terkadang mengulang apa yang mereka ketahui di masa mudanya, tetapi mereka tidak pernah mengevaluasinya. Mereka hanya menyalinnya. Mereka mengira kepatuhan berarti mengikuti apa yang mereka pelajari dalam praktik, tanpa mempertimbangkan apa yang dialami pihak lain. Gagasan bahwa keduanya dapat mengekspresikan diri atau mengubah sesuatu tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan hal itu kepada mereka. Di antara orang yang sudah menikah, ada yang menjauhinya. Bukannya mereka menolak satu sama lain, tetapi mereka tidak memahami satu sama lain. Mereka tidak saling memandang, tidak saling membelai di luar hubungan fisik, dan ketika semuanya selesai, mereka kembali melanjutkan tugas mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah itu hal yang biasa. Di beberapa rumah, orang mencoba menghindari kontak. Wanita itu berkata, dia tidak enak badan, pria itu tidur lebih awal. Tidak ada keluhan, hanya perpisahan, karena mengakui sesuatu yang salah, berarti memasuki wilayah yang dihindari semua orang. Ketika seorang wanita berani mengatakan dia tidak ingin melanjutkan, terjadi keributan. Bukan karena sang suami marah, tetapi karena hal itu tidak diucapkan. Uskup mungkin terlibat, keluarga berkomentar, dan itu semua tentang mempertahankan struktur, bukan memahami apa yang sedang terjadi. Menyebutkan kenikmatan dipandang sebagai sesuatu yang tidak murni, sebagai kemewahan yang tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Itulah sebabnya hal itu bahkan tidak dibicarakan.
Tidak seorang pun memberitahu mereka bahwa itu bagian dari ikatan. Tidak seorang pun menjelaskan apa yang bisa mereka berdua alami. Jadi mereka melakukannya tanpa mengharapkan apapun, dan mereka meneruskan hal yang sama. Sebab di lingkungan itulah kita tidak diajarkan untuk merasakan, tetapi hanya untuk menurut. Pertanyaan setengah matang dan jawaban yang tidak sampai. Topik-topik yang bersifat intim tidak diajarkan, melainkan diintuisi. Bila seseorang ragu, ia tidak akan bertanya kepada pendeta atau uskup, melainkan kepada sepupu, teman, atau orang yang dianggap memiliki informasi lebih banyak. Meski begitu, belum ada seorang pun yang menjelaskannya dengan jelas. Segala sesuatunya dibahas dengan suara pelan, dalam kalimat-kalimat terputus-putus, mencoba menghindari untuk mengatakan secara langsung apa yang sebenarnya ingin diketahui. Beberapa anak laki-laki mengajukan pertanyaan secara tersamar, menggunakan lelucon atau contoh hewan ternak. Jika orang lain menangkap isyarat tersebut, dia mungkin akan menanggapi dengan lelucon lainnya. Jika tidak, topiknya akan memudar. Tidak ada pernyataan tegas atau penjelasan tepat, hanya perkiraan. Gadis-gadis itu berbagi cerita. Yang satu mendengar sesuatu di desa, yang lain ingat frasa samar dari kakak perempuannya, tetapi tidak ada yang mengonfirmasi apapun. Yang intim disusun dari potongan-potongan kecil, yang seringkali disalahpahami. Ketika seseorang terlalu ngotot, mereka mulai menarik perhatian. Jika Anda meneruskannya, Anda mungkin akan tersingkirkan. Dikatakan bahwa ia berjalan dengan pikiran-pikiran yang tidak pantas. Itulah sebabnya banyak orang lebih memilih untuk tetap tidak yakin daripada mengambil risiko terluka. Wanita yang berani berbagi sesuatu melakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka menggunakan gerakan, pandangan, dan frasa seperti "kamu tahu" atau "hal yang akan terjadi selanjutnya". Mereka tidak pernah menyebutkan semuanya, cukup sebutkan secukupnya saja agar bisa dimengerti oleh yang lain. Dan jika Anda tidak mendapatkannya, tidak ada yang memaksa. Kadang-kadang, keraguan yang paling mendesak teratasi di tengah-tengah percakapan, saat memasak atau mencuci pakaian, ketika seseorang membocorkan rahasia. Tidak ada yang membahas rincian, tidak ada pengulangan. Diucapkan sekali, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, kaum pria memberikan komentar-komentar singkat di sela-sela mengerjakan tugas, menjabat tangan, tertawa saat nama seseorang disebut, atau pandangan yang mengungkapkan lebih dari 1000 kata. Mereka tidak banyak berbicara mengenai hal itu. Mereka menganggapnya sebagai kelemahan. Dalam konteks ini, informasi tentang tubuh tidak beredar secara terbuka. Informasi itu disebarkan dari orang ke orang, seolah-olah merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui secara keseluruhan. Dan ketika seseorang menikah, mereka sering menemukan bahwa hampir semua yang mereka dengar disalahartikan. Begitulah pendidikan intim dibangun di antara mereka. Dengan setengah-setengah, frasa-frasa lepas tanpa asal-usul yang jelas, dan keheningan yang lebih berbobot daripada kata-kata apapun. Privasi disembunyikan jika ada saksi. Di banyak rumah Amish, kedatangan pengunjung benar-benar mengubah rutinitas. Percakapan dilunakan, gerakan dimoderasi, dan tugas dilakukan dengan urutan yang dilebih-lebihkan. Namun yang paling jelas adalah bagaimana jejak keintiman menghilang. Hal-hal kecil yang pada hari-hari biasa tersembunyi, kini semakin tersembunyi lagi. Jika ada saudara atau kenalan yang tidur di bawah satu atap, pasangan tersebut menghindari kontak apapun. Mereka tidak saling bersentuhan, mereka bahkan tidak saling memandang. Mereka berbagi meja, berdoa, dan berbagi tugas, tetapi tidak ada satupun gerakan yang menunjukkan ikatan dekat. Itu bukan rasa malu, itu kebiasaan. Tidak seorang pun seharusnya memperhatikan apa yang terjadi di antara mereka. Jika kunjungan berlangsung beberapa hari, segalanya disesuaikan. Kontrol meningkat,
peraturan menjadi lebih ketat, dan ruang private menghilang. Kadang-kadang Anda akhirnya tidur di kamar lain, di gudang atau di ruang tamu. Kedekatan berhenti tanpa perlu mengatakannya, tapi semua orang mengerti. Wanita menyesuaikan pakaiannya, bergerak lebih hati-hati, dan menghindari meninggikan suara. Pria memperhatikan detail, tidak tertawa keras, atau menyendiri dengan istrinya. Pada hari itu, hal-hal yang intim terhapus dari peta. Bertindak seolah-olah tidak ada. Beberapa pasangan memanfaatkan jeda ini untuk menjaga jarak. Jika sudah ada ketegangan, kehadiran orang lain berfungsi sebagai alasan untuk menghindari satu sama lain. Yang lain menderita karenanya. Mereka ingin berbagi momen, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara bertanya tanpa memecah kesunyian yang ditimbulkan oleh kunjungan tersebut. Dan ketika mereka akhirnya pergi, rutinitasnya kembali, meskipun tidak selalu sama. Terkadang kontak fisik terasa dipaksakan, seolah-olah mereka harus memulai dari awal lagi. Dalam kasus lain, hal itu bahkan tidak disebutkan. Diasumsikan bahwa semuanya berlanjut seperti sebelumnya. Hal yang mengejutkan adalah, tidak ada seorang pun yang mengajarkan perilaku ini. Tidak ada instruksi tertulis tentang apa yang harus dilakukan saat ada tamu. Namun semua orang dapat menyerapnya dengan cepat. Mereka mengamatinya sejak usia muda, menirunya saat remaja, dan menerapkannya saat dewasa tanpa pertanyaan. Sebab dalam konteks itu, hal yang intim tidak pernah dipamerkan. Bahkan tidak di dalam rumah sendiri. Peringatan berbisik sebelum komitmen. Di antara orang Amish, ada hal-hal yang tidak tertulis, diajarkan, dan apalagi didiskusikan secara terbuka. Itu adalah frasa, peringatan atau nasihat yang disampaikan dari satu orang ke orang lain dengan suara rendah. Hampir selalu dalam bentuk bisikan. Mereka tidak berasal dari gereja atau dari buku. Ucapan itu datang dari seseorang yang telah mengalami sesuatu dan merasa harus mengatakannya, meski mereka tidak tahu persis bagaimana caranya. Kadang-kadang seorang ibu, tepat sebelum pernikahan, mengatakan sesuatu yang singkat kepada putrinya. Dia tidak menjelaskannya, dia hampir tidak mengisyaratkannya. Gunakan istilah yang tidak jelas, kirimkan sinyal. Itu bukan dialog, itu bukan orientasi, itu hanya frasa acak yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di waktu yang lain, ada teman yang mengalami masa rumspringa dan berbagi apa yang mereka alami. Berbicaralah dengan cepat dan hati-hati. Hindari detail. Gunakan kunci. Dia tidak ingin ada masalah, tetapi dia juga tidak ingin orang lain menikah tanpa ide apapun. Dia mengatakannya secara rahasia, hanya di antara mereka berdua. Ada pula wanita tua yang telah melalui semuanya dan memilih untuk memperingatkan wanita muda tentang apa yang mungkin ia alami. Mereka tidak menawarkan panduan yang jelas. Mereka hanya menyebutkan hal-hal yang tidak diperingatkan oleh siapapun. Mereka berbicara dengan nada rendah, hampir tanpa melihat ke atas. Itu cara mereka mencegah, meski mereka tahu itu tidak mengubah apapun. Namun frasa-frasa itu tidak diulang. Tak seorang pun menegaskannya. Jika seseorang ingin membicarakannya lagi, pihak lain akan mengganti pokok bahasan. Bertingkah seolah-olah tidak ada yang dikatakan. Sebab dalam lingkungan tersebut, terlalu banyak bicara dapat diartikan melanggar aturan. Terkadang kata-kata itu datang terlambat. Lainnya menimbulkan lebih banyak keraguan daripada kepastian. Namun bagi banyak orang, hanya itu yang mereka terima sebelum memasuki kehidupan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Mereka tidak menjelaskan apa-apa, namun berfungsi sebagai titik awal, meskipun itu tidak mengarah kemanapun. Masalahnya adalah, karena tidak ada seorang pun yang dapat diajak bicara tentang hal itu, apa yang didengar tetap sama. Itu tidak memperjelas, itu tidak menyesuaikan, itu tidak memperbaiki. Itu terus terulang dalam pikiran Anda, lagi dan lagi, tanpa Anda ketahui kebenarannya. Dan setiap orang melakukan apa yang mereka bisa dengannya. Sebab dalam masyarakat Amish, terkadang yang dimiliki seseorang sebelum memulai hidup baru hanyalah frasa singkat yang diucapkan sambil lalu.
dan tidak ada lagi. Satu-satunya tempat di mana mereka bisa merasakan. Di setiap rumah Amish ada sudut tempat anak-anak bersembunyi selama beberapa menit. Itu bukan tempat terlarang, tetapi bukan pula tempat umum. Bisa jadi itu adalah gudang, ruangan kosong, atau bagian ruang bawah tanah. Disinilah banyak remaja mulai mengeksplorasi perasaan mereka tanpa ada yang memperhatikan. Mereka tidak melakukannya karena pemberontakan. Mereka melakukannya karena tidak punya tempat lain untuk melakukannya. Sepanjang hari penuh dengan kewajiban. Anda harus menebang kayu, memerah susu, menjahit, membawa ember, membuat roti. Segala sesuatu dilakukan dalam kelompok, segala sesuatunya diawasi. Itulah sebabnya mengapa saat-saat singkat kesendirian menjadi berharga. Di sudut itulah mereka akhirnya bisa memikirkan apa yang terjadi pada mereka. Mereka tidak mengatakannya, tetapi Anda dapat melihat sesuatu mulai bergerak. Beberapa orang memanfaatkan momen itu untuk menyentuh diri mereka sendiri, mengenali tubuh mereka tanpa rasa takut. Mereka tidak tahu apakah itu salah, tetapi mereka tidak punya siapapun untuk bertanya. Mereka tidak menyebutkan namanya. Mereka melakukannya dengan cepat, diam-diam, seperti sesuatu yang dihapus kemudian. Yang lain hanya duduk dan merenung, meninjau kembali apa yang mereka rasakan ketika seseorang memandang mereka secara berbeda atau ketika mereka melihat sesuatu di lapangan yang memicu keingintahuan mereka. Tak seorang pun berbicara tentang ruang-ruang itu. Mereka tidak disebutkan di dalam rumah. Bagi orang dewasa, mereka tidak ada, tapi semua orang melewati sana. Setiap orang memiliki sudut rahasia di mana mereka mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak diajarkan, tetapi masih dirasakan. Ini tempat yang kecil, namun menjadi transenden. Selama bertahun-tahun, sudut itu ditinggalkan. Ia kembali ke tempatnya semula. Gudang, tangga, sudut yang terlupakan. Tidak perlu lagi, karena segala sesuatu yang intim sudah masuk dalam rutinitas. Namun kenangannya tetap ada. Bukan karena apa yang terjadi di sana, tetapi karena itu adalah satu-satunya tempat di mana tidak seorang pun mengganggu apa yang mulai kami temukan. Tidak ada yang tersisa dari momen itu. Tidak ada komentar. Tetapi hampir semua orang, jika ditanya dengan serius, dapat mengatakan dengan pasti di mana sudut mereka berada. Berpakaian sebagai bentuk kontrol. Sejak usia muda, kaum Amish belajar bahwa berpakaian bukan hanya tentang menutupi, tetapi menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. Setiap pakaian memiliki alasannya. Rok, topi, suspender, semuanya mengikuti urutan. Namun lebih dari itu, pakaian juga menentukan apa yang dapat dilakukan terhadap tubuh dan apa yang tidak. Wanita harus mengenakan gaun panjang dan celemek yang menutupi leher. Tidak ada garis leher rendah, tidak ada lengan pendek, tidak ada kain ketat. Segalanya longgar, tanpa kontur. Jika seseorang bergerak berbeda atau berjalan lebih bebas, pandangan orang akan segera tertuju padanya. Idenya adalah untuk menghindari perhatian, baik dengan tubuh maupun gerak tubuh. Pria juga memiliki aturan yang jelas. Tidak ada kaos ketat atau celana modern. Pakaian harus fungsional dan bijaksana. Jika seseorang mengemukakan sesuatu yang berbeda, komentar tidak akan lama datang. Suaranya tidak dinaikkan, tetapi ekspresi atau frasa halus mengatakan semuanya. Di balik pakaian itu, banyak yang merasa tidak ada ruang untuk menarik atau merasa diinginkan. Gadis berpakaian bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk tampil menarik. Anak laki-laki tidak ingin tampil menonjol, hanya ingin diterima. Hasrat tersimpan di antara kancing, resleting, dan kain tebal. Selama Rumspringa, beberapa orang mencoba pakaian lain. Mereka mengenakan celana jeans, kaos, dan gaun indah.
Mereka tidak menyebutkannya di rumah. Mereka melakukannya di luar, secara rahasia, saat tidak ada seorang pun yang melihat. Awalnya mereka merasa tidak nyaman. Setelah itu, sedikit lebih longgar. Namun ketika Anda kembali, semuanya tersimpan. Kulit baru dan kembali seperti biasa ke tubuh. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bagaimana pakaian memengaruhi keintiman. Tidak dikatakan bahwa itu juga memadamkan keinginan atau menciptakan jarak. Tapi itu terjadi. Ia tidak hanya mencakup, ia juga membatasi. Dan meskipun itu mungkin tampak seperti detail kecil, bagi banyak orang itu menjadi cara lain untuk melacak apa yang dapat dirasakan. Ketika seseorang menanggalkan pakaiannya untuk terakhir kalinya, hal itu tidak selalu karena pemberontakan. Kadang-kadang Anda hanya ingin merasakan bagaimana rasanya berada di tubuh Anda sendiri, tanpa begitu banyak aturan yang membebani Anda. Tidak ada yang bertanya bagaimana dia berakhir. Ketika seorang wanita melahirkan, semua perhatian tertuju pada bayinya. Pengunjung berdatangan, wanita lain membantu, dan pria mengomentari anggota keluarga baru. Tetapi tidak seorang pun berhenti untuk bertanya kabarnya. Diasumsikan bahwa bagian yang sulit sudah berakhir, dan sekarang kita tinggal melanjutkannya. Setelah melahirkan, banyak wanita merasa berbeda. Bukan sekedar rasa lelah dan nyeri, hanya saja tubuhnya tidak lagi bereaksi sama. Beberapa orang merasa tidak nyaman, yang lain menolak segala jenis kontak. Namun itu tidak dibahas. Rutinitas segera dilanjutkan, seolah-olah tidak ada yang berubah. Dalam beberapa hari mereka sudah memasak, membersihkan, dan mengurus anak-anak mereka yang lain. Jika seseorang mengeluh, mereka langsung diberitahu bahwa itu normal, bahwa semua orang pernah mengalaminya, bahwa mereka hanya harus menerimanya. Dan karena tidak ada ruang untuk mengekspresikannya, semuanya disimpan. Sang suami, hampir selalu, juga tidak bertanya. Ia percaya bahwa seiring waktu semuanya akan kembali normal. Dia tidak menyadari bila dia berubah. Dan jika Anda menyadarinya, berasumsilah itu akan berlalu. Itu bukan karena kurangnya kasih sayang. Dia tidak pernah belajar untuk melihat lebih jauh. Beberapa wanita merasa jika mereka menetapkan batasan, mereka akan terlihat buruk. Yang lain mencoba, tetapi tidak menemukan cara untuk mengatakannya. Jadi apa yang Anda rasakan tidak memiliki bentuk. Mereka hanya tahu sesuatu telah berubah, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka dapat menyebutkannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa pasangan menjadi menjauh. Tidak ada diskusi, tetapi tidak ada pula dialog. Dia pikir dia tidak mencintainya lagi. Dia pikir dia tidak mengerti. Dan dalam persimpangan keheningan itu, kedekatan hilang. Beberapa orang mencoba untuk mendapatkan kembali kendali. Mereka mengatur ulang rutinitasnya, meminta lebih banyak ruang, berbicara dengan teman yang mengalami hal serupa. Mereka tidak mencari solusi ajaib, hanya sedikit lega, meski dalam keheningan. Tidak ada yang mengatakan bahwa setelah melahirkan, keintiman juga butuh waktu, bahwa tidak semuanya kembali dengan segera, bahwa ada tubuh yang membutuhkan waktu lebih lama, bahwa keinginannya tidak sama. Dan semua itu penting juga, meski tak seorang pun menyebutkannya. Tubuh berubah, tapi tak seorang pun menamainya. Sejak usia muda, anak-anak Amish belajar bagaimana berperilaku, bekerja, berdoa, menyapa, mematuhi aturan. Mereka mengajari anak-anak di mana harus berdiri, cara berjalan, cara berperilaku di rumah dan dalam rapat. Tetapi ketika tubuh mulai berubah, tidak ada seorang pun yang menjelaskan apa yang terjadi. Keraguan muncul dan mereka tidak tahu harus bicara dengan siapa. Seorang remaja yang mulai menyadari perubahan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Anda merasakan sesuatu yang aneh atau melihat sesuatu yang baru, Anda menyimpannya untuk diri sendiri. Kadang-kadang dia membandingkannya dengan apa yang dia lihat pada orang lain jika dia berani mengomentarinya.
Para lelaki juga menjadi bingung saat melihat perubahan yang tak mereka pahami. Beberapa orang memilih diam, yang lain melontarkan lelucon, tetapi berhenti saat mereka melihat wajah orang dewasa. Mereka hanya diajarkan untuk berpakaian pantas, tidak mendongak, tidak menunjukkan emosi, dan bergerak bebas. Jika seorang gadis tertawa keras atau berbicara tanpa filter, dia dikoreksi. Jika seorang anak menyebutkan tubuh, mereka dikeluarkan dari kelompok atau diberi tugas lain. Seiring berjalannya waktu, mereka mengambil lebih banyak tanggung jawab, tetapi masih belum ada seorang pun yang berbicara tentang tubuh. Beberapa orang bertukar informasi satu sama lain, membentuk ide dari fragmen yang disalahpahami atau hal-hal yang didengar sekilas. Apa yang tidak mereka pahami, mereka selesaikan sebaik yang mereka bisa. Apa yang tidak mereka tahu, di mana harus menaruhnya, mereka diam saja. Selama masa remaja, banyak gadis merasakan hal-hal baru tanpa mengetahui alasannya. Beberapa orang membicarakannya dengan seorang teman, yang lain lebih suka tidak mengatakan apapun. Anak-anak juga mengalaminya, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskannya. Setiap orang menciptakan versinya sendiri. Di kelas, kami berbicara tentang akun, membaca, agama. Apa yang terjadi dalam tubuh tidak disebutkan. Jika terjadi perubahan, mereka diharapkan menanganinya sendiri. Tetapi tidak ada seorang pun yang bertanya. Mereka mengajari mereka memasak, membangun, dan menghafal bacaan. Tetapi tidak untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam. Setiap dorongan, setiap keraguan, setiap ketertarikan dihadapi tanpa bantuan. Urusan pribadi dibiarkan longgar, dan setiap orang melakukan apa yang mereka bisa dengannya. Membungkam kerusakan untuk menjaga citra. Ketika ada sesuatu yang mengancam kedamaian dalam komunitas Amish, responsnya tidak selalu mengarah pada hukuman. Kuncinya adalah tidak mengganggu ketertiban. Suatu rapat internal diadakan. Para tetua berkumpul bersama. Kami berbicara dengan kerabatnya. Dan tergantung pada apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan diputuskan. Jika seseorang melewati batas pribadi, atau memaksa orang lain ke dalam situasi yang sulit, para penatua akan dipanggil. Mereka akan mendengarkan apa yang dikatakan. Mereka bertanya apakah itu disengaja. Mereka meminta orang yang terlibat untuk mengakui perbuatannya. Jika Anda menerima, tindakan akan diterapkan dalam grup. Kadang-kadang dia melewatkan tugas, diminta berbicara di depan banyak orang, atau diminta untuk diam sejenak. Tidak ada bantuan dari luar yang diminta. Siapapun yang menerima kerusakan diminta untuk melanjutkan. Mereka berbicara kepadanya tentang memaafkan. Mereka memintanya untuk bertahan. Jika Anda tidak menerima jalan itu, Anda mungkin terisolasi. Sistem ini dirancang untuk menjaga segala sesuatunya tetap sama. Beban tidak didistribusikan secara adil. Apa yang terjadi masih tersisa di antara sedikit orang. Keluarga menanganinya di rumah, penyebarannya dicegah. Untuk melindungi kepercayaan, apa yang dibahas dibatasi. Jika seseorang beralih ke otoritas luar, segalanya berubah. Pertahanan muncul, kelompok itu ditutup sepenuhnya. Jika orang yang menyebabkan masalah masih berada di tempat yang sama, mereka tidak dipindahkan. Anda dapat terus menghadiri acara keagamaan bersama orang yang terkena dampak. Perubahan yang diharapkan hanya dalam sikap Anda. Dianggap terselesaikan. Tidak ada seorang pun yang mengendalikannya secara terbuka. Namun ada orang yang tidak melupakannya. Wanita menanggung beban lebih banyak. Mereka diajarkan untuk tidak terpecah belah, menjaga citra keluarga, dan tidak mengeluh. Jika mereka menyimpang dari garis itu, mereka akan mendapat tatapan lain. Mereka diharapkan tetap diam. Dan banyak yang melakukannya. Keputusan didasarkan pada aturan yang tidak tertulis, tetapi semua orang tahu. Tidak seorang pun menjelaskannya secara rinci, tetapi tetap saja terpenuhi. Apa yang terjadi disimpan. Tugas terus berlanjut, namun kenangan itu tidak hilang. Ia tetap di sana, bagaikan tanda akan sesuatu yang tidak boleh disebutkan namanya.
tekanan diam-diam karena tidak menjadi orang tua. Dalam kehidupan Amish, memiliki anak bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Setiap pasangan diharapkan membentuk keluarga besar. Dan ketika hal itu tidak terjadi, tak seorang pun mengatakannya keras-keras, tetapi semua orang memperhatikan. Kedatangan bayi adalah bagian dari perjalanan. Jika hal itu tidak terjadi, segalanya mulai terasa tidak pada tempatnya. Pasangan yang tidak memiliki anak setelah beberapa waktu mulai menerima frasa-frasa yang lembut. Saran yang tampaknya baik, tetapi mendatangkan tekanan. Komentar tentang kesabaran, tentang kepercayaan. Penampilannya berubah. Kunjungan dipenuhi dengan petunjuk. Segalanya menjadi canggung, bahkan jika tidak seorang pun mengatakannya secara langsung. Wanita menanggung beban lebih banyak. Sekalipun tidak ada yang menuduh mereka, banyak yang merasa bersalah. Beberapa mencoba menempati ruang lain. Mereka membantu mengasuh keponakan, berkolaborasi di rumah lain, dan mendedikasikan diri sepenuhnya pada tugas kelompok. Namun kekosongan itu terlihat jelas. Ketidakhadiran itu ada di sana. Pria pun merasakannya. Menjadi seorang ayah berarti bangkit dalam kelompok. Mereka yang tidak tersisih. Mereka memiliki lebih sedikit pendapat. Mereka tidak dipanggil untuk mengambil keputusan penting. Mereka kehilangan kehadiran. Namun mereka tidak mengomentarinya. Mereka pergi begitu saja. Beberapa pasangan mencari jawaban di luar. Mereka pergi ke kota lain. Mereka bertanya dalam hati. Mereka mencoba apa yang disarankan seseorang kepada mereka. Namun mereka tidak memberitahu apa yang mereka lakukan. Mereka takut terlihat menantang. Seolah-olah mereka mempertanyakan apa yang diharapkan dari mereka. Jika mereka tidak mendapat hasil, semuanya menjadi dingin. Perubahan yang intim. Pembicaraan tentang masa depan semakin singkat. Hubungan tersebut mengambil ritme yang berbeda. Beberapa orang menerimanya dengan tenang. Yang lain menyimpannya di dalam diam. Dalam kelompok wanita, topik utamanya adalah persalinan, bayi, dan resep untuk bayi baru lahir. Mereka yang bukan ibu terabaikan. Mereka tidak mengecualikan mereka, tetapi mereka juga tidak punya siapapun untuk diajak bicara tentang apa yang tidak mereka alami. Beberapa orang mencoba mengisi kesenjangan itu dengan cara lain. Mereka merawat orang tua, mengajar anak-anak, dan mengatur segala sesuatu yang diperlukan. Upaya mereka diakui, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang hilang. Dan ketika seseorang bertanya tentang anak-anak yang tak kunjung tiba, mereka menjawab dengan kalimat singkat, agar tidak merusak apa yang sudah dibangun. Aturan tersembunyi di balik spray. Dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang Anda lakukan diatur oleh aturan. Bukan hanya tugas dan doa, tetapi juga apa yang terjadi di ranjang. Meski tidak tertulis dalam teks manapun, ada cara bertindak yang benar. Bahkan dalam keintiman, ada cara yang diharapkan. Tidak seorang pun menjelaskannya, tetapi semua orang memahaminya. Anda harus mematuhinya, tanpa menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Di banyak rumah, waktu fisik antara pasangan menjadi sekadar rutinitas biasa. Tidak ada pembicaraan tentang apa yang disukai atau tidak disukai. Hal itu dilakukan karena memang perlu. Jika seseorang mengusulkan perubahan, itu menimbulkan ketidaknyamanan. Jika ada yang menunjukkan hal berbeda, hal itu membingungkan. Hal yang biasa memberikan ketenangan pikiran. Yang baru tampaknya seperti risiko yang tidak perlu. Beberapa pria bertindak seolah-olah mereka tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak pernah bertanya apakah itu boleh. Mereka mengulang apa yang mereka anggap pantas. Wanita seringkali hanya sekadar menemani. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka tidak tahu pilihan lain. Tidak ada ruang untuk mengatakan tidak seperti itu, atau saya lebih suka yang berbeda. Kalau tidak dikatakan, berarti
tidak ada. Di beberapa komunitas ada aturan yang melarang gerakan atau postur tertentu. Mereka dianggap tidak pantas. Jika seseorang mencoba sesuatu seperti ini, hal itu mungkin akan dipandang sebelah mata. Tidak masalah jika itu dilakukan secara pribadi. Kalau dikomentari itu ada bobotnya, tidak ada ruang di mana Anda dapat belajar. Tak seorang pun mengajarkan Anda cara menjalani hubungan yang nyaman. Tugas kopral dipahami sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai sesuatu yang dibagi atau disadari. Suatu cara diulang karena diterima, bukan karena berhasil. Beberapa wanita diam-diam berkomentar bahwa mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka ingin bisa berbicara bahasa tersebut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan itu. Dan karena laki-laki juga tidak mengemukakan masalah tersebut, maka persoalan itu tetap di sana, berputar-putar, tidak terjawab. Di gereja, hal itu tidak disinggung. Rasa hormat, kewajiban, keluarga disebutkan. Namun, film ini tidak pernah membahas apa yang terjadi ketika dua orang berbagi tempat tidur setiap hari tanpa merasakan hubungan yang sejati. Tidak ada panduan. Tak seorang pun mendengarkan. Yang ada hanyalah gagasan bahwa semuanya akan baik-baik saja jika segala sesuatunya dilakukan seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, hal fisik menjadi sekadar rutinitas biasa. Sesuatu yang dilakukan, dicapai, dan dilupakan. Minat menghilang. Kedekatan menjadi suatu gerakan mekanis. Tak seorang pun mengatakannya, tetapi mereka berdua menyadarinya. Maka, tanpa protes atau teriakan, aturan tak tertulis itu terus berlaku. Bahkan, di tempat yang seharusnya ada kebebasan, inilah seharusnya yang berlaku. Dan apa yang seharusnya menyatukan akhirnya menjadi bagian lain dari adat istiadat. Hidup bersama, tanpa berbagi apa yang menyakitkan. Selama bertahun-tahun, kehidupan sebagai pasangan di antara kaum Amish tetap berjalan lancar. Anak-anak diasuh, tanah digarap, memasak selesai, membersihkan selesai, dan berdoa selesai. Segala sesuatunya berputar di sekitar pekerjaan. Apa yang dirasakan tidak hilang, melainkan tetap tersimpan. Tidak seorang pun menyebutkannya, itu hanya bertahan. Ada pernikahan yang bertahan hingga puluhan tahun tanpa mengucapkan sepatah kata sayang satu sama lain. Bukannya mereka tidak saling mencintai, mereka belajar mengungkapkannya dengan fakta. Dia menyiapkan makanan, dia memperbaiki apa yang rusak. Mereka ada di sana, dan itu sudah cukup. Meskipun kadang-kadang itu tidak cukup, banyak wanita menghabiskan hari-hari mereka dengan sibuk tanpa merasa ada yang mendengarkan mereka. Mereka melakukan segalanya. Mereka menata, mereka merapikan, mereka merawat rumah. Namun di dalam, mereka merasakan kekosongan yang tidak mereka tahu harus menyebutnya apa. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari peran mereka, dan mereka melaksanakannya sendiri, sebaik yang mereka bisa. Pria pun tak memiliki kehidupan yang lebih mudah. Mereka merasa berutang pada diri mereka sendiri tanpa mengeluh. Jika ada sesuatu yang membebani mereka, mereka bekerja lebih keras. Jika ada sesuatu yang mengganggu mereka, mereka akan mengalihkan perhatiannya dengan hal lain. Mereka tidak mengatakannya. Mereka bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Emosinya terpendam. Seiring berjalannya waktu, pasangan itu kehilangan koneksi. Mereka tidak saling menyentuh lagi. Mereka tidak diinginkan lagi. Bukan karena tak ada kasih sayang, tetapi karena berhenti mengalir. Karena tidak ada seorang pun yang mengajarkan cara mengubahnya, rutinitas itu diulang-ulang. Yang intim menjadi suatu tugas. Tidak ada yang lain. Jarak itu tidak hilang. Itu cocok saja. Beberapa orang menjadi tua tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan orang lain. Jika yang satu mati, yang lain melakukan hal yang benar. Dia menangis, dia mengucapkan selamat tinggal. Namun dia dibiarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa meminta mereka melakukan itu lagi. Kadang-kadang, apa yang tidak terucapkan terasa dalam tubuh.
Rasa sakit yang tidak diketahui penyebabnya, kelelahan terus-menerus, emosi buruk tanpa sebab. Mereka pergi ke dokter. Mereka lebih banyak berdoa. Tetapi tidak seorang pun mempertimbangkan bahwa mungkin itu karena segala sesuatu yang mereka bawa di dalam. Seiring berjalannya waktu, diam menjadi bagian dari cara hidup mereka. Emosi tidak memudar. Mereka bersembunyi. Mereka menyatu dalam rutinitas. Dan mereka tinggal di sana, di dalam. Seolah-olah mereka adalah bagian dari kepribadian selamanya. Pengecualian yang memecah keheningan. Dalam dunia Amish, ada orang yang berani berbicara. Tidak banyak. Namun di beberapa rumah, seseorang bertindak berlebihan dan mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, bahwa mereka ingin menjalani hubungan mereka secara berbeda. Itu tidak tertulis, namun terlihat. Seorang wanita berbicara dengan suaminya tentang bagaimana mereka menangani keintiman mereka. Dia mengatakannya suatu malam, dengan tenang, tanpa meninggikan suaranya. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia terdiam, terkejut. Namun sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Ikatannya tidak putus, tetapi cara mendengarkan satu sama lain yang berubah. Di keluarga lain, seseorang pergi ke uskup. Bukannya menuduh, tetapi untuk mengungkapkan bahwa pernikahan itu tidak berhasil. Kasih sayang itu tidaklah cukup. Terkadang mereka menerima pengertian, terkadang tidak, tetapi kebiasaan berpura-pura semuanya baik-baik saja telah terhenti. Selama Rumspringa, beberapa anak muda menemukan cara lain untuk berbicara tentang tubuh, keinginan, dan kasih sayang. Beberapa kembali, yang lainnya memutuskan untuk tidak kembali. Mereka yang pergi tahu bahwa apa yang selalu dirahasiakan di dalam, diucapkan di luar. Dan mereka juga mengerti bahwa mereka tidak ingin lagi mengikuti aturan-aturan itu. Seorang wanita memilih untuk tinggal sendiri. Bukan karena ada orang yang menginginkannya, tetapi karena dia tidak ingin terus hidup seperti itu. Dia menjalankan rutinitasnya, bekerja, menghadiri rapat. Dia memenuhi tugasnya seperti biasa. Namun, tanpa pasangan. Konon mereka menatapnya dengan aneh, tetapi tak seorang pun mengatakan sesuatu kepadanya secara langsung. Ada juga orang tua yang berani berbicara kepada anak-anaknya tentang tubuh. Tanpa buku, tanpa ribet. Mereka hanya menyebutkan hal-hal penting saja. Tidak ada hukuman. Tak seorang pun mengusir mereka. Namun semenjak itu mereka dipandang berbeda. Hal-hal ini tidak disebutkan di depan umum. Mereka tidak muncul dalam doa dan tidak pula dibahas dalam pertemuan. Tapi mereka tetap tinggal. Dalam gerak-gerik, dalam ungkapan-ungkapan individual, dalam momen-momen yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Melakukan sesuatu yang berbeda tidak mengubah segalanya. Kadang-kadang hal itu membuat orang yang melakukannya lebih sendirian, lebih bingung. Namun itu juga membuka jalan. Suatu kalimat dapat menandai sebelum dan sesudahnya. Keluhan yang diucapkan tanpa rasa takut dapat meninggalkan sesuatu yang baru. Setiap kali seseorang mengatakan sesuatu yang selama ini dihindari, sebuah keretakan pun terbuka. Sebagian udara masuk lewat sana, bukan untuk merobohkan semuanya, agar orang lain suatu hari juga bisa bernapas. Menikah tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kalangan suku Amish, tidak ada yang memberikan ceramah pernikahan sebelum menikah. Tidak ada kiat atau pertemuan yang menjelaskan apa yang akan datang. Segala sesuatu dipelajari seiring berjalannya waktu. Namun ketika menyangkut masalah yang bersifat pribadi, kurangnya arahan ini menjadi masalah yang banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Seorang pria muda menikah tanpa pernah membicarakan apa yang diinginkannya. Seorang gadis menikah tanpa mengetahui apa yang diharapkan darinya selain memiliki anak.
Tidak seorang pun mengajari mereka cara berkomunikasi, cara mendengarkan orang lain, atau cara mengungkapkan apa yang tidak mereka sukai. Segala sesuatu dimulai tanpa instruksi. Buta. Selama beberapa minggu pertama, banyak yang merasa bingung. Beberapa mengulangi apa yang mereka amati selama Rumspringa. Yang lain hanya melakukan apa yang menurut mereka seharusnya mereka lakukan. Jika ada rasa tidak nyaman, hal itu tidak dibicarakan. Bila ada rasa takut, ia bersembunyi. Tidak ada tempat untuk bertanya. Ketika gesekan atau kebingungan pertama muncul, responsnya lebih intensif, lebih banyak memasak. Waktunya terisi. Kasih sayang disamarkan sebagai rutinitas. Seksual dimasukkan ke dalam kalender. Dan apa yang mengganggu Anda disimpan saja. Seiring berjalannya waktu, beberapa pasangan mulai menghindari satu sama lain. Bukan karena menolak satu sama lain, tetapi karena terputusnya hubungan. Mereka tidak saling mencari, mereka tidak saling menyentuh. Mereka hanya melakukan apa yang ditugaskan. Karena tidak ada yang mengajari mereka cara membicarakannya, mereka berasumsi itu normal. Tidak ada kelas, tidak ada buku, tidak ada contoh. Satu-satunya rujukan adalah keheningan. Dan dari sana, semua orang beradaptasi sebaik mungkin. Terkadang dengan kesabaran, terkadang disertai rasa sakit. Ada yang berani bertanya, tapi jawabannya singkat. Kau akan mengerti itu. Tidak perlu banyak bicara. Dan itu sudah cukup. Meskipun di dalam semuanya tetap sama. Dalam budaya yang mana segala sesuatunya dipelajari melalui praktik, hal-hal yang bersifat intim terabaikan. Tidak ada peta, tidak ada kata-kata. Hanya latihan dan kesalahan. Dan ketika salah satu tidak tahan lagi, kadang-kadang mereka menjauhkan diri tanpa pergi. Mereka masih tinggal serumah, tetapi cara pandang mereka terhadap satu sama lain sudah tidak sama lagi. Karena tidak ada yang mengajari mereka bahwa mereka juga harus belajar mencintai diri sendiri. Bukan hanya sekedar mematuhi. Kehidupan seksual di kalangan Amish didasarkan pada norma-norma yang kaku, perilaku berulang, dan peran keluarga yang ditetapkan dengan jelas. Sejak remaja, kaum muda belajar tentang tubuh, kasih sayang, dan keintiman bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui pengamatan diam-diam di rumah dan masyarakat. Lebih dari 90% komunitas Amish tidak memasukkan jenis pendidikan seks eksplisit apapun di sekolah atau lingkungan keagamaan mereka. Seks dipahami sebagai bagian dari pernikahan, bukan sebagai ruang untuk ekspresi pribadi. Yang intim dimasukkan ke dalam rutinitas dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Hubungan seksual antara pasangan biasanya mengikuti pola siklus dan dapat diprediksi, jarang dipengaruhi oleh hasrat spontan. Tujuan utamanya adalah prokreasi. Bukanlah suatu kebetulan bahwa banyak keluarga Amish memiliki antara 8 dan 12 anak, dan dalam beberapa kasus hingga 15 anak. Angka kelahiran yang tinggi ini terkait langsung dengan pandangan keagamaan yang menganggap kesuburan merupakan berkah Tuhan dan tanggung jawab bersama. Di dalam rumah, ungkapan kasih sayang diberikan dengan hati-hati. Belayan, pelukan, atau gerakan romantis biasanya tidak diungkapkan di depan orang lain, bahkan di depan anak-anak. Dalam banyak pernikahan, hubungan emosional dikesampingkan untuk tugas-tugas sehari-hari, dan hubungan fisik menjadi tindakan berulang ketimbang ruang untuk pertemuan. Di banyak komunitas, praktik intim tertentu bahkan tidak dianjurkan karena dianggap tidak pantas, meskipun tidak ada aturan tertulis yang melarangnya. Dalam lingkungan ini, keinginan mengambil bentuk tidak langsung. Emosi diekspresikan melalui tindakan pelayanan, bukan melalui kata-kata atau gerakan fisik. Keharmonisan dipertahankan dengan menghindari konflik, dan setiap upaya untuk mengubah keseimbangan yang telah terbentuk dapat dianggap sebagai pelanggaran rasa hormat terhadap kelompok. Kehidupan seksual di kalangan Amish tidak dialami sebagai pengejaran pribadi, tetapi sebagai komponen fungsional dari struktur yang lebih besar, pernikahan, komunitas, dan tradisi.